saja kepada Al-Mukarram yang telah membawakan sambutan perwakilan dari Ormas Islam. Alhamdulillah melihat bahasa selanjutnya sambutan pemegang mandat, maka kepada Kakanda Abi Khalil Asubki waktu dan tempat dipersilahkan. Alaihi falyatafaddal mashkura. Sallu ala Muhammad. Sallallahu alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'du. Bismillahi ma sya'allah la yasuqul khaira illallah. Bismillahi ma sya'allah la yasrifu su'a illallah. Bismillahi ma sya'allah ma kana min ni'matin fa minallah. Bismillahi ma sya'allah la haula wa la quwwata illa billah. Yang kami hormati para pengurus dari Persaudaraan Alumni 212, wabil khusus Bapak Sekjen, juga wabil khusus Abuya Kang Dedi Subuh. Dulu kita juga, saya waktu di FPI begitu, sama beliau sering gitu. Mudah-mudahan beliau disehatkan oleh Allah SWT. Para sesepuh, para ketua ormas, dan dari pimpinan majelis taklim, juga dari unsur mahasiswa yang saya hormati, mudah-mudahan Allah muliakan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Saya tidak akan banyak lebar karena tadi juga jadwal kan dari jam 9. Beliau juga insya Allah langsung ke Cianjur. Masih jadi dari sini juga. Jadi saya tidak akan banyak lebar. Yang pasti saya sebagai mungkin di sini ketua panitia, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila jamuannya, sambutannya kurang memuaskan. Maklum terpakai proposal. Insya Allah terpakai, ya Ustaz. Jadi insya Allah terpakai proposal, tapi alhamdulillah yang penting lancar dan mudah-mudahan perkumpulan kita ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang saya yakini bahwa persaudaraan alumni 212 adalah untuk menyatukan umat, sama-sama menyatukan visi dan misi berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi saya sebagai ketua panitia di sini dan pemegang mandat PH 212 Kota Sukabumi, sekali lagi mohon maaf kepada semua, terutama kepada pengurus pusat apabila jamuannya kurang memuaskan. Tadi katakan Bapak udah peot itu ya. Tapi insya Allah peot itu manis. Mungkin begitu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Kakanda yang telah sambutan sebentar dan tidak seperti yang pertama. Karena dengan itu mungkin betul-betul belum makan. Habib mah kemungkinan sudah makan. Insya Allah beliau sebentar karena memperhatikan perut jamaah mungkin. Karena sebentar lagi insya Allah nanti setelah acara diklat wamilda atau tidak ada isoma, istirahat sholat makan mungkin. Hadirin, acara selanjutnya sambutan dari utusan JTN PA 212 kepada yang terhormat Dr. Hewan Pak ya? Ya, Pak Uus Salehudin, kami persilakan. Sallu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama-tama dan yang paling utama, mari kita sama-sama panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabb satu-satunya yang kita sembah, Rabb yang Mar-Rahman dan Mar-Rahim, Rabb yang telah memberikan banyak sekali nikmat, terutama yang sering kita lupa bersyukur dan nikmat iman dan Islam. Dan satu nikmat hari ini Allah berikan pula kepada kita. Hari ini langkah kita bersama-sama, digiring bersama-sama ke tempat ini untuk memikirkan bagaimana kepentingan umat Islam khususnya di Indonesia. Salawat dan salam mudah-mudahan dilimpahkan
kepada kedua kita, uswah kita, murabi kita, junjungan kita, Nabi besar Muhammad SAW, pada keluarganya, sahabatnya, istri-istri beliau, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan umatnya sampai zaman. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Yang saya hormati bersama-sama rombongan Ustadz Ate Sayyidullah, beliau sebagai Wasekjen Bidang Keorganisasian yang hari ini mewakili KI Kohar, karena beliau mohon maaf tadi malam kami bertiga ini dengan Ustadz Edi Subuh baru datang dari Riau, safari dakwah selama 9 hari sama pembentukan kota kabupaten di Riau, dan memang Masya Allah perjalanannya itu lumayan. Dari sini pindah 7 jam terus itu selama 8 hari. Sehingga 3 orang ini lumayan ke orang Sunda menjadi kawa bancen gitu. Ini juga saya masih batuk-batuk ya, karena memang luar biasa Medan di Riau ya. Yang indah memang Jawa Barat. Nah, di sana udah panas, sudah Masya Allah. Tapi itulah kami kadang malu, sebetulnya itu masih belum ada apa-apa yang bandingkan dengan para sahabat, para pahlawan Islam dulu, para pejuang kita dulu. Ya. Jadi Kiai Kohar mohon maaf dari hadir untuk hari ini yang semestinya beliau yang akan membuka. Dan yang kedua juga ketua umum, salam dari beliau, Selamat Marif. Beliau insya Allah kalau nanti pelantikan di Kota Sukabumi akan hadir bersama saya. Kemudian kenapa? Karena saya harus bagi tugas kan. Kalau ketua umum saya di Jakarta untuk mempersiapkan penyambutan 2 Desember. Acara ada namanya diskusi 100 tokoh. Itu 2 Desember sebagai alternatif pertama untuk mengganti reuni tahun ini. Walaupun reuni mungkin akan ada kita perkembangan dari pilkada. Kalau pilkada masih kerumunannya dibiarkan, kita adakan reuni yang lebih besar lagi. Takbir. Kemudian sebelah saya juga ada Buya jadi subuh ini, Masya Allah. Dari semenjak diberikan SK pertama 20 September kita muskab di Garut sampai sekarang kita Bang Toib nih 2 bulan kurang ini jarang pulang ke rumah. Ya dalam 2 minggu ini mungkin saya baru sehari dari malam ketemu istri. Luar biasa, makanya jadi Ustadz Buya juga nggak tahu nih Buya jadi subuh juga. Tapi inilah perjuangan. Jadi ini kenapa kita sampaikan. Jadi kalau berjuang, dalam berjuang kita menganggap dakwah agama Allah adalah kerjaan utama. Sementara yang lain mencari nafkah, kemudian lainnya adalah kerjaan sampingan. Dan insya Allah kalau kita bertekad seperti itu, Allah akan mudahkan dan Allah akan cukupkan hidup kita. Amin. Alhamdulillah fakir jarang pulang, ya 2 bulan ini lah kurang lebih ya yang full. Jadi ini kurang lebih 2 tahun ke depan. Karena kita berazam bertekad 514 kota kabupaten kita akan bentuk sebagai bentuk persatuan dari umat ini. Nanti akan ada muncul pertanyaan, kenapa dibentuk? PA 1, 2. Kemudian bagaimana dibentuknya? Insya Allah hari ini akan dijelaskan walaupun sekilas kepada Kiai. Kemudian yang saya hormati, Masya Allah sepuh kita nih, tadi ke Sleong kayaknya, dikiranya orang Sumatera, jadi samudanya pakai bahasa Indonesia gitu. Orang Tasik ternyata gitu ya. Tapi nggak apa-apa, Kiai Masya Allah nasihatnya luar biasa walaupun singkat. Dan para pengemanda dari 3 orang, kami mengucapkan syukur jazakallahu atas ikhtiarnya. Insya Allah kalau kita lulus internasional salah, antum yang paling banyak pahalanya. Kenapa? Karena antum yang pertama memulai untuk terbentuknya pedesaan khususnya di Kota Sukabumi. Kemudian para tuan guru, para kiai, para aktivis, para pendekar saya lihat sini banyak, para mujahid, mujahidah ada di belakangnya 3 orang. Al-Fakir mohon maaf tidak bisa menjelaskan satu persatu dan tidak mohon maaf Al-Fakir pada antum semua. Ini dia begini bingung atau masih lapar ini saya. Jadi santai aja. Jadi kalau tadi kayak kita ngegas gigi 1, saya mungkin ada giginya ini karena tenaganya sudah ini belum dicas. Ya. Baik, saya langsung ya sambil relax kita duduk terus di kemarin. Kenapa ini? Apanya di selan aja, apa di selan semuanya? Apa di selan? Iklan dulu sebentar, biar nggak ngantuk ya. Tapi insya Allah nggak ngantuk kan? Insya Allah ya. Ada 2 pertanyaan biasanya yang paling mendasar. Kenapa harus diadakan PA 1, 2? Dimatiin aja. Punya siapa itu? Yang kedua, kalau setelah kenapa
tahu jawabannya kenapa ada personal 12, baru pertanyaan berikutnya bagaimana cara menggunakannya. Ini kalau kenapa biasanya ke orang yang jelasin sebagai pemukadimah begitu. Tapi bagaimana caranya itu diklan. Hari ini saya diborong ini. Kenapanya harus dijawab, kemudian bagaimana cara juga dijawab. Kalau kenapanya ya semua para tuan guru semua, para jenengan, para kiai. PA-12 ini kenapa harus ada? Ini sebagai bentuk takarub rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan terjadinya dua hal Allah tunjukkan di 2016 2 Desember. Kan ada nikmat nih yang sangat besar. Kita coba nanti teliti betul nggak atau nikmat atau bukan nikmat. Ada dua nikmat yang sangat besar yang Allah berikan di 2 Desember 2016. Yang pertama, berkumpulnya 7,5 juta orang yang hadir ke Monas dengan perasaan yang sama, dengan rasa galau yang sama bahwa ada waktu itu penista agama yang menista Al-Quran belum diadili, betul kan? Sehingga semua orang merasakan yang sama, semua orang berbondong-bondong hadir ke Jakarta sebanyak 7,5 juta orang dengan satu piada yang imam besar kita untuk menunjukkan rasa itu. Ada yang dengan jalan kaki misalnya dari Ciamis karena PO bisa di stop. Gitu pula dari Bogor, dari Cianjur, dari Garut. Saya sendiri juga jalan dari Bogor kurang lebih 45 kilo. Itu bagaimana sambutan masyarakat sepanjang jalan bahwa mereka sama, punya rasa sama, cuma nggak punya kuasaan. Bahwa kami tidak setuju ada penista agama dan tidak dihukum waktu itu. Bahkan di perjalanan, kalau ingat itu saya kadang nangis. Nangis kenapa? Karena haru. Yang pertama, yang kedua bersyukur karena kami dikumpulkan dengan orang-orang yang saleh-saleh begitu, yang punya rasa yang sama bahwa tidak setuju dengan penistaan terhadap agama, termasuk agama siapapun. Apalagi ini agama Islam, dan itu Quran yang dihinakan. Al-Maidah ayat 51. Ya, bahkan sampai perjalanan ini, perjalanan kami dari Bogor ke Jakarta waktu Longmas dengan 5.000 lebih laskar dan jamaah, itu di sepanjang jalan kami bawa mobil, ambulan segala macam. Itu sampai tempat ambulan yang buat orang sakit penuh dengan makanan. Kenapa? Karena orang semuanya harus dibawa. Nggak mau kalau makanannya titip nggak dibawa. Bahkan saya yang paling berkesan dan paling yang sampai hari ini, hari itu datang orang dengan spesial. Artinya badannya bukan cacat kalau saya, spesial. Kalau uji dengan spesial dia tidak bisa jalan. Sambil datang ke kami tergopoh-gopoh gitu, membawa celengan ini ayam itu. Dia datang, Ustaz, kami sama bahwa kami tidak rela agama kami dinista. Tapi saya dengan seperti ini saya nggak bisa berjuang datang ke Jakarta. Wallahi saya mau berjuang. Dan ini saya punya celengan koin saya tabung, saya titipkan, tolong nanti menjadi saksi di depan Allah Subhanahu wa taala. Itu sampai segitunya. Waktu itu bersama-sama. Kenapa? Karena ada penista agama yang tidak ditegakkan keadilan. Jadi ada dua hal paling tidak di 2 Desember 2016. Yang pertama adalah Yaumul Jam'ah, di mana Allah giring semua orang berkumpul di satu tempat di hari Jumat waktu itu, bersama-sama datang dari seluruh penjuru Indonesia bahkan dunia, ya, untuk hadir menyatakan ketidaksetujuan. Ini kira-kira nikmat apa nikmat? Luar biasa. Itu nanti ada dalam ayat, barang siapa yang tidak bersyukur adabku sangat pedih. Atau dibalik ya, barang siapa yang syukur nikmat akan ditambah. Kalau kubur adabnya sangat pedih. Nah ini Allah sudah hadirkan nikmat buat kita. Nikmat pertama Yaumul Jam'an, di mana orang berkumpul dengan tidak melihat tadi sekat organisasi. Ada gempar, ada gempa, ada sapu jagat, ada EPI apalagi penggeraknya. Kemudian ada Hasi mungkin di sini, ada Muhammadiyah, semua berjalan, semua punya yang sama. Tidak lagi bedakan ente kunut atau enggak kunut, enggak ada. Jadi bedakan maulidan atau maulidan, sama menyuarakan. Ya. Terus tahiyat untuk apa ente gitu. Enggak ditanya. Semua punya rasa yang sama. Allah kumpulkan semua. Makanya kami sebut Yaumul Jam'ah atau hari persatuan. Ini nikmat yang luar biasa. Selama ini banyak bertengkar dengan buruiyah.
Tiba-tiba ini diikat satu oleh Allah Subhanahu wa taala, dan 7,5 juta tahu saya, sepanjang sejarah Indonesia bahkan dunia belum pernah ada politisi kegiatan agama apapun yang bisa menyatukan 7,5 juta orang. Bayangkan kalau diongkosin 100 ribu aja dikongkosin berapa triliun itu. Ini malah yang ada makanan pun melimpah, karena semua orang pengen berkontribusi. Yang kedua, di 2 Desember itu ada namanya Yaumul Furqan, hari pembeda, hari pemilah. Allah bilang siapa yang aparat setuju dengan penista agama, siapa aparat yang tidak setuju dengan penista agama. Bahkan bukan aparat, kiai yang setuju bilang ya udah, Quran kan sudah mulia, firman Allah, nggak usah dibela. Memang Quran sudah mulia, firman Allah. Tapi kan bukan itu. Ini seperti tadi anak cacat itu, anak spesial tadi. Saya pengen depan Allah nanti saat dihisab, wah saya ada keberpihakan terhadap kebenaran. Ini 2 nikmat ini harus kita syukuri. Nah, bagaimana mensyukurinya? Makanya Imam Ali mengatakan kebatilan yang terorganisir akan mengalahkan hak yang tidak terorganisir. Ini nikmat sudah diberikan oleh Allah. Yang pertama nikmat Yaumul Zaman, yang kedua nikmat Yaumul Furqan. Mari kita syukuri, takarubkan nikmat itu dengan bersama-sama masuk ke kapal hidup bersama untuk mempersatukan umat, yaitu Persatuan Alumni 212. Jadi hadirnya PA 212 adalah sebagai bentuk syukur nikmat kepada Allah yang Allah telah berikan 2 nikmat minimal 2 Desember, yang kemudian Allah kasih bonus si penista agama dihukum 2 tahun, ditambah lagi bonus 2017 hadirnya gubernur muslim yang saat itu secara hitungan kalkulasi apapun di dunia ini, baik dari media, dari aparat, dari dana tidak mungkin. Tapi kalau Allah mau berkata kun fayakun, maka jadilah gubernur DKI yang muslim waktu itu. Ini nikmat apa nikmat? Perlu disyukuri atau disyukuri? Nah, cara mensyukurinya salah satunya mari kita sama-sama berhimpun dalam Persatuan Alumni 212. Khawatir kalau kita sudah Allah satukan, khawatir kalau kita sudah dipilah-pilah sama Allah, kita di barisan yang hak, kemudian kita tidak syukuri nikmat itu dengan bersama-sama merawatnya, maka nanti ada buku sangat pedih ya Allah. Jangan-jangan kita bercerai-berai lagi. Jangan-jangan kita berdebat lagi tentang huruiyah. Jangan-jangan kita lagi diadu domba sama orang gitu. Jangan-jangan kita ditutup hatinya sama Allah. Tidak tahu lagi mana yang hak, mana yang batin dalam urusan pergerakan Islam. Karena tidak sedikit nih semua orang soleh secara pribadi tapi tidak muslim. Sementara orang soleh, kalau dia tidak pernah mengurus amar nahi mungkar, kalau ada bencana maka Allah siapa dulu? Orang soleh itu akan kena. Kalau dia tidak pernah melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Makanya tadi orang yang beruntung yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Karena ini kerjaan mulia, kerjaan berat. Orang soleh itu disukai orang, tapi orang muslim dibenci orang. Karena dia melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi ini saya singkat saja. Sudah mau adzan ya. Nah, kenapanya dijawab sebelum adzan, nanti kita break baru lanjutkan bagaimana cara menjalankan PA 212. Jadi semua alasannya tadi ya, kenapa harus ini singkat. Sangat singkat karena waktunya memang kita mohon maaf tadi terlambat. Satu memang di jalan, yang kedua ini dua-duanya agak trouble sampai ke Kohara nggak sanggup lagi berangkat. Memang udah harus perlu istirahat. Karena besok kita sudah di Subang. Lusanya sudah di Tasik dan Ciamis, lusanya lagi sudah di Bekasi, dan seterusnya. Tanggal 30 sudah ke Jawa Timur. Jadi memang kita harus jaga irama juga ya. Dan alhamdulillah setelah Munas 2020 ini, semua daerah antusias untuk melaksanakan musyawarah kota dan kabupaten, termasuk hari ini alhamdulillah di kota Sukabumi. Kemudian bagaimana caranya mentaqarrub nikmat tadi? Ya, yang Persatuan Alumni 212 sudah hadir. Ini salah satu bentuk syukur nikmat kita. Kita bersama-sama bergabung di kapal induk bersama, gabungan seluruh ormas, seluruh komponen, seluruh komunitas, seluruh individu yang memang memiliki tujuan yang sama tadi, untuk kemuliaan Islam khususnya di Indonesia.
ada 5 wasiat guru kita Kyai Kohar tentang bagaimana biar persaudaraan ini, bagaimana biar ukhuwah ini, bagaimana biar Yaumul Furqan pembeda ini Allah terus bimbing kita di jalan yang benar untuk amar ma'ruf nahi munkar. 5 cara, 5 hal yang harus kita selalu ingat dan dikerjakan. Yang pertama, masuk kemanapun, wadah apapun, harus selalu ikhlaskan niat. Hanya semata-mata mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kalau masuk PA untuk cari uang misalnya, ya kami ini insya Allah ya 2 bulan ini kita tahu dapat uang apa enggak ya. Yang jelas kalau orang ada aja Allah yang yang tetap kita berjalan berputar. Ya. Kemudian yang kedua, ini sangat singkat. Yang kedua adalah kuatkan tekad. Jadi kalau masuk kepada satu doa harus kuatkan tekad bahwa ini berjuang untuk karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau sebutnya kuatkan azimat, bukan jimat wafak ya. Si maing semua mau datang lompat, bukan. Maksudnya azimat itu tekad untuk berikhtiar, berusaha bersama alim ulama. Yang ketiga, perindah dan perjelas kaifiat atau siasat tidak selama tidak keluar dari syariat. Jadi panduan kita syariat. Apa itu kaifiat? Kaifiat itu tata cara. Nah, di PA 12 ada namanya pedoman dasar, ada pedoman rumah tangga. Jadi jangan masuk PAA, pokoknya kumaha aing asal jalan begitu. Enggak, ada aturan mainnya. Nah, hari ini akan dijelaskan. Yang keempat, yang paling penting dan berhasil 2016 adalah satukan kiada atau komando kiada. Muhammadiyah punya kiada, Gempar punya kiada tadi. Antum sekjennya tadi ya? Ketum. Nah, sekjennya siapa tuh? Oh, di Pelumpang, ini ketumnya. Kemudian ada juga ketum dari Sapu Jagat dan yang lainnya. Ada kiadat masing-masing. Kiadat kan ketuanya ya, pemimpinnya. Tapi urusan amal nahi mungkar bersama-sama biar kuat. Karena air aqua segede gini nyapu sampah cuma satu nggak akan dapat. Walaupun segede gini nih disatuin ini akan membersihkan. Nah, makanya penting ikatan itu ada namanya kiadat. Kita satukan kiadat. Kiadat kita sepakat atau tidak nih? Kiadat kita adalah Imam Besar Habib Rizik Muhammad Syihab. Sepakat? Takbir. Yang terakhir adalah perbanyak munajat. Sehebat apapun kita, ikhtiar kita, jangan pernah tawakal dengan ikhtiar kita. Karena kemenangan mutlak milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita hanya diminta untuk menyempurnakan syarat atau ikhtiar, tidak menentukan kemenangan. Saya ulang ya, yang pertama ikhlaskan niat. Yang kedua, kuatkan azimat atau tekadkan bulat. Yang ketiga, perindah siasat dan kaifiat selama tidak bertentangan dengan syariat. Yang keempat, satukan kiadat di bawah komando Imam Besar Habib Rizik Muhammad Syihab. Yang terakhir, berbanyak munajat. Apa contoh yang paling nyata depan kita berbanyak munajat adalah saat kejadian perang Badar. Ansar Muhajirin diskusi semuanya, strategi baiatnya sudah kuat, semua sepakat siap bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai hatta sampai syahid. Sumur dari kuasai sumur Badar waktu itu tetap Nabi Muhammad SAW yang maksum, yang semua perkataannya wahyu mengangkat tangan, ya Rob, ya Rob, ya Rob. Apalagi kita yang berdosa, tidak banyak amalan, sehingga biar Allah bantu, jangan lupa berbanyak sampai masyhur doanya ya Rob sampai kelihatan ketiaknya, dan doa yang sangat masyhur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, kalau hari ini kami tidak dimenangkan, maka tidak ada lagi yang menyembah. Ini kan luar biasa doa kepasrahan kepada Allah. Padahal sudah dapat kabar mau menang kan. Apalagi kita dapat kabar tidak, wahyu nggak punya, kelakuan juga masih begini, berjuang juga kadang uring-uringan begitu ya. Nah ini makanya perbanyak munajat. Saya yakin semua orang munajat dengan maulid, dengan hijab, dengan segala macam. Mungkin yang masalah sekarang belum satu titik. Untuk kedoliman belum kayaknya. Hanya perlu nanti semua. Nanti setelah ada pengurus, kita akan ada diklat khusus pengurus bagaimana membahas tentang seluk-beluk di PA 12. Ini sesi pertama. Kenapa pada PA 12 dan sangat singkat. Biasanya sekali lagi yang ngisi Kyai Koharin. Kalau beliau yang ngisi, masya Allah, saya juga sering banyak hal-hal yang baru ya. Mudah-mudahan guru kita di Allah jaga kesehatan. Amin ya Rabbi. Dengan ini, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, maka
Diklat dan Musko Kabupaten Sukabumi DTK kota ya. Musko DTK Kota Sukabumi dibuka dengan mengangkat tangan 3 kali takbir. Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Demikian sesi pertama untuk pembukaan iklan. Nanti insyaallah setelah isoma ya, kita lanjut dengan menjawab pertanyaan kedua. Bagaimana cara menjalankan PA 212 dalam diklat kepengurusan DTK PR12 Kota Sukabumi. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Allah. Manupir dina batu masalah nama eta. Betul anaknya geus murilit tadi teh. Matakan tadi teh ningali cau layu gitu. Ningali samangka damanya beulaan sema, banyo anggur, jadi pengangguran tadi teh gitu. Tungtung kenal jadi kekejot tadi teh. Sebagai bentuk pelampiasan. Jadi tadi itu sebenarnya mah kode mata anak ngomong gitu. Tapi asli ya. Asli. Udah lain heureuy. Video. Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar.